Pemilu dan tentunya data terkini mengenai real count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Keluarga Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo nampaknya masih belum bisa merasakan duduk di kursi wakil rakyat. Hal ini menyusul perolehan suara partai yang belum menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. Dikutip dari data Sirekap KPU RI pukul 10 waktu Indonesia Barat, Partai Perindo yang menjadi kendaraan Haritanu dan keluarga baru mendapatkan suara sebesar 1,28%. Sebagaimana diketahui, Haritanu maju caleg bersama sang istri, Liliana Tanu Sudibyo, dan kelima anaknya. Haritanu maju untuk Dapil Banten 3 dan memperoleh 17.020 suara. Jumlah ini cukup jauh dibanding dengan lawan-lawan Haritanu dari partai lain di dapil yang sama, seperti Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra yang mendapat lebih dari 25.000 suara, hingga Rano Karno yang maju lewat PDIP dan mendapat lebih dari 31.000 suara. Kondisi serupa juga dialami oleh Liliana Tanu Sudibyo yang maju dari dapil DKI Jakarta 2. Liliana sejauh ini mendapatkan 14.551 suara. Jumlah ini tertinggi dari caleg Perindo lainnya di dapil yang sama. Adapun kelima anak Haritanu yakni Angela Tanu Sudibyo yang maju di dapil Jawa Timur 1, Valencia Tanu Sudibyo yang maju di dapil Jakarta 3, kemudian Jessica Tanu Sudibyo yang jadi caleg dapil NTT 2, lalu sang adik Clarissa Tanu Sudibyo yang memperebutkan suara di dapil Jawa Barat 1, serta sang putra bungsu Weren Tanu Sudibyo yang bersaing di dapil Jateng 1. Kemunculan wacana hak angket yang saat ini tengah bergulir sudah ditanggapi oleh partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Partai Golkar dan Demokrat kompak menyatakan menolak usulan yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI. Sementara dua partai pengusung Ganjar, PDIP dan P3 di DPR belum memenuhi batas minimal. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Februari memastikan partainya menolak hak angket. Erlangga mengatakan saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi makin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Sementara itu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditemui selesai pelantikan sebagai Menteri ATR BPN mengajak kubu paslon 01 dan 03 untuk move on. Menurut AHY, perjalanan selama 5 tahun ke depan akan banyak tantangan sehingga harus dibangun rekonsiliasi bangsa. Meski begitu, AHY juga menghormati proses penghitungan suara pemilu sampai tuntas. Kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa. Dan